Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini Bapak akan mengajarkan tentang materi pembekalan untuk prakrin sebenarnya agar apa? Agar anak-anak nanti di apotek tidak asing lagi dengan kata-kata atau istilah seperti ini. Oke, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah obat OWA. OWA itu apa tuh Pak? OWA itu adalah obat keras di mana boleh diberikan tanpa resep dokter. Yang kemarin kelas sudah pelajari ada tentang obat bebas terbatas, OTC itu apa. Sekarang adalah OWA. OWA itu obat keras tapi boleh mbok kasih selama tidak walaupun tidak ada resep dokter. Berarti semua obat keras boleh diberikan Pak? Tidak. Yang masuk dalam OWA saja yang boleh diberikan. Selain di OWA kalian tidak boleh memberikan obat keras itu tanpa resep dokter. Nah, dari pengertiannya seperti yang Bapak singgung tadi, yaitu OWA di sini adalah obat keras. Dia masuk golongan obat keras. Nah, tapi dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Ciri khas OWA itu di situ. Jadi dia obat keras tapi boleh diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter. Nah, contohnya apa? OWA ada banyak. Nah, OWA yang nomor 1 adalah contohnya yang paling sering kita paling yang mudah, yaitu pil KB atau obat kontrasepsi. Nah, itu OWA nomor 1. Pil KB banyak jenisnya. Nah, ada yang isinya zat aktif. Contohnya ini. Juga ada yang 28 siklus, ada yang 21 siklus. Nah, kalau yang 28 siklus saat dia mens tetap minum. Tapi kalau yang 21 siklus kalau dia mens berhenti. Itu sistemnya yang paling mudah. Untuk dua zat aktif contohnya ini levonorgestrel dan ethinyl lestradiol. Nah, itu contohnya adalah mikroginon. Ada lagi andalan yang paling sering, yaitu isinya adalah ethinylestradiol dan levonorgestrel. Levonorgestrel sama, ethinylnya sama. Nah, jadi ini adalah kandungannya sama. Atau lagi yang paling murah, yaitu Planotab. Untuk Planotab ini harganya sangat yang paling murah di antara yang ini. Yang murah kedua adalah andalan, yang ketiga biasanya yang agak mahal yaitu mikroginon. Nah, untuk Planotab isinya sama, ethinyl estradiol dan levonorgestrel. Dia di sini adalah 28 siklus. Yang isinya 2 tapi yang maaf ini tak hilangkan dulu biar lebih enak. Ini tuh ada Oke. Nah, ada yang isinya 2 siklus anak-anak. Nah, isinya 2 zat aktif maksud Bapak. Tapi dia 21 tok. Nah, contohnya siapa Pak? Ya, obatnya yang paling mahal-mahal. Biasanya harganya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari harga obat yang tadi Bapak sebutkan di awal. Contohnya siapa? Yasmin. Ini di antara 3 ini yang paling murah adalah Yasmin. Tapi kalau dibandingkan dengan andalan sama apa tadi mikroginon, ya mahalan Yasmin. Nah, yang kedua ada Marvelon. Nah, Marvelon juga bisa di sini isinya adalah 21 siklus. Nah, untuk Diane ini yang paling mahal dan yang paling disukai. Kenapa? Karena efek samping penggunaan pil KB itu adalah timbulnya jerawat dan kegemukan. Nah, untuk Diane ini dia akan tidak menimbulkan jerawat. Jadi ketika ada pasien nanti datang, mungkin kalau anak-anak itu fokus dalam arti selalu mengikuti apoteker itu memberikan KIE kepada pasien, pasti nanti ketika pasien datang dengan mengatakan saya dulu pernah membeli andalan tapi tidak cocok, ada timbul jerawat, nah saya pengen menggantinya apa ya Mbak. Nah, itu biasanya pilihan pertama yang disarankan adalah Diane. Kenapa? Diane tidak ada efek samping yang menimbulkan jerawat. Yang menimbulkan jerawat siapa Pak? Berarti Pak, lah kalau Diane isinya etinilnya sama, yang beda adalah ciprotecteron, berarti yang bermasalah adalah levonorgestrel. Nah, levonorgestrel ini dia akan mengakibatkan banyak yang
mengakibatkan jerawat, walaupun tidak semua yang mengkonsumsi itu. Nah, dari tadi kita bahas ada 2 zat aktif, tapi ada juga pil KB yang isinya hanya 1 zat aktif tok. Nah, siapa Pak? Biasanya itu yang aman untuk ibu menyusui. Nah, laktasi. Contohnya andalan laktasi isinya siapa? Yaitu linestrenol. Nah, atau juga postinor. Postinor itu juga satu isinya, levonel glycel tok. Tapi postinor bukan untuk menyusui. Yang paling aman untuk menyusui adalah linestrenol atau andalan laktasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi pil KB itu ada beberapa tadi yang Bapak sampaikan seperti itu. Jadi nanti jangan bingung, ini apa toh, ini apa toh. Nah, enggak usah bingung. Jadi Bapak sudah sampaikan, jadi ada gambarannya. Nanti misalkan, oh itu OWA boleh Bu diberikan walaupun obat keras, karena masuk peraturan di OWA boleh diberikan tanpa resep dokter. Tapi ini diberikan hanya 1 tok anak-anak, enggak boleh 2. Dan kalau pasien itu baru saja mau minum pil KB, tidak disarankan untuk diberikan ini. Dia harus disarankan untuk ke dokter dulu. Baru nanti setelah dokter memeriksa mau dikasih pil KB apa, nah baru boleh diberikan 1 siklus lagi. Tapi ketika pasien itu baru benar-benar baru, ya nggak usah diberikan, disarankan ke dokter. Jadi seperti itu menurut peraturannya. Nah, berikutnya OWA nomor 2, maksimal diberikan 20 tablet. Contohnya yaitu obat-obat pencernaan. Nah, obat pencernaan antasid kebanyakan memang obat bebas terbatas, tapi ada antasid yang golongan obat keras. Contohnya ini MG itu kan antasid, AL juga kan antasid. Nah, di sini ada papaverin, ini adalah obat keras, makanya di sini masuknya OWA boleh Mbok berikan, cuma maksimal 20 tablet. Nah, ini biasanya untuk mah yang bagaimana Pak? Biasanya yang mah yang sangat amat nyeri. Nah, kalau antasid biasa ya yang mah yang nyerinya ringan, tapi kalau yang mah nyerinya yang sangat berat, berikan saja Sanmah atau golongan yang atau merek yang lain. Ini Bapak nyebutkan merek, boleh dicari merek yang lain saja, yang penting isinya adalah ada papaverin, ada chlordiazepam, ada MG, ada AL. Nah, yang di sini yang disebut antasid itu MG dan AL ini. Papaverin ini hanya sebagai antispasmodik untuk mengurangi nyeri, ya, sedatif. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, masih di OWA nomor 2 ada nama omeprazol. Omeprazol tapi di sini boleh diberikan hanya 7, nggak boleh lebih. 1 strip Pak ya nggak boleh. Dia maksimal adalah 7 kalau menurut peraturan. Kalau misalkan nanti di dunia nyata atau di apotek mungkin diberikan beli 2 amplak ya tetap diberikan. Nah, tapi itu menyalahi aturan. Jadi seperti itu. Kedua ada yang masih golongan OWA 2, ada antispasmodik. Contohnya adalah papaverin tadi. Antispasmodik itu apa Pak? Anti nyeri, sama saja. Jadi cuma dia spasme itu nyerinya yang melilit. Nah, jadi seperti itu. Papaverin ada atropin. Contohnya papaverin ini ada yang papaverin generik. Nah, ada juga spasmolid, ada bukospan. Nah, itu bukospan juga adalah salah satu antispasmodik. Pokoknya yang isinya cuma 1, papaverin tok, iosin N-butil tok. Nah, itu adalah antispasmodik. Tapi kalau isinya banyak Pak, nah, ada seperti spasminal itu kan isinya banyak Pak, ada metampiron, papaverin, beladon. Nah, itu namanya analgetik spasmodik. Jadi dia memiliki efek untuk mengurangi lilitan, nyeri lilit, dan ada juga ditambah dengan anti nyeri. Nah, jadi ini kombinasi. Nah, biasanya seperti itu. Ada spasminal, spasmal. Nah, ada metamizol itu juga sebagai anti nyeri. Kalau metamizol ini sebagai analgetik tok. Nah, tapi kalau misalkan yang antispasmodik dan anti analgetik, 2 ini ada spasminal dan spasmal. Nah, ada juga anti mual. Nah, anti mual yang di sini kalau antimo mah obat bebas terbatas. Nah, tapi ada anti mual itu yang keras. Contohnya apa? Metoclopramid. Nah, ini Bapak contohkan yang paten, jadi nanti silakan cari yang lain, yang mereknya yang lain, yang penting isinya itu ini loh. Nah, ketika isinya ini metoclopramid, nah itu berarti dia adalah anti mual muntah yang boleh diberikan, tapi maksimal pemberiannya tadi berapa? Mengikuti tadi, yaitu 20 tablet.
tablet itu maksimal. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, berikutnya ada OA3. Kalau OA3 Bapak belum menemukan, kenapa? Karena kebanyakan kalau OA3 obat tenggorokan itu adalah golongan bebas terbatas. Contohnya betadine kumur, terus ada yang namanya yang herbal itu ada Bapak agak lupa yang untuk yang herbal itu, pokoknya yang bentuk kumur-kumur itu masuknya OA3. Nah, ada OA4. OA4 itu berhubungan dengan saluran pernapasan. Ada obat asma, mukolitik. Nah, kalau asma itu ya jelas untuk melegakan saluran pernapasan. Kalau mukolitik itu muko itu berarti ada sekret, ada seputumnya di dalam tenggorokan, makanya itu disebut mukolitik. Nah, ada siapa saja untuk asma ada aminopilin. Aminopilin itu ada yang bilang memang obat bebas terbatas, ada yang keras. Tapi kalau ketika dia masuk keras itu boleh berikan. Maksimal berapa toh Pak? Nah, maksimal dia di sini diberikan adalah 20 tablet. Lasmalin juga boleh. Lasmalin itu isinya apa? Terbutalin. Jadi jangan fokus di lasmalinnya anak-anak. Kenapa? Ini obat paten. Jadi Bapak contohkan yang penting isinya adalah terbutalin. Nah, cari aja yang terbutalin itu boleh berikan kalau ketika dia asma, walaupun dia obat keras. Lah ini kok apa toh Pak? Bentuknya kok lucu. Nah, ini namanya adalah inhaler untuk obat asma. Nah, jadi dia disemprot. Nanti ini ini dibuka tutupnya, dia harus kumur-kumur dulu, dibuka tutupnya, tarik napas, keluarkan, tarik napas, baru ini disemprot, seret. Nah, ini nanti obatnya keluar, disap, ditunggu, jangan hembuskan dulu, sekitar 1 menit baru hembuskan. Nah, nanti ini adalah obat-obat namanya obat asma. Banyak tipe obat asma ini adalah yang namanya inhaler. Nah, contohnya adalah Ventolin. Nah, ini diberikan 20 Pak. Ya enggak, kalau yang untuk asma kayak gini itu biasanya memberikannya bolehnya hanya 1 tok. Nah, jadi untuk obat-obat inhaler itu seperti itu. Jadi banyak nanti kalau di apotek obat jenis-jenis obat inhaler itu ada banyak, ini hanya salah satu contohnya. Nah, kalau obat yang seperti ini, pasiennya misalkan pasien yang pertama, kita harus memberitahu. Ya Pak, caranya gimana tuh Pak? Coba kalian nanti browsing di YouTube, itu ada kok banyak cara penggunaan obat-obat ini. Kalau sudah selesai menggunakan obat ini, tolong juga dibilangin untuk kumur. Kenapa? Efek sampingnya menimbulkan sariawan yang tidak berkumur. Nah, ada juga salbutamol. Salbutamol jelas kalian juga sering lihat kalau di praktek juga kita sering menggunakan salbutamol. Nah, mukolitik yang paling bisa digunakan lagi adalah N-asetilsistein. Nah, ini sebagai mukolitik. Untuk GG itu kan ya mukolitik, cuma kan dia golongan bebas terbatas, nggak masuk OA, boleh-boleh aja mbok kasihkan. Tapi kalau N-asetilsistein ini juga sebagai mukolitik, susah anak-anak untuk mencari ini. Dia sebagai mukolitik yang lebih kuat daripada GG sebenarnya. Jadi kalau misalnya N-asetilsistein ini boleh diberikan yang maksimal adalah 20 tablet. Jadi seperti itu. Nah, OA3, OA5 ini ada yang enggak ngepas. OA5 ini. Nah, OA5 adalah jenis-jenis analgetik. Nah, tadi analgetik spasmodik, tapi ini di sini adalah analgetik tok. Nah, analgetik tok ada apa? Ada 1 ibuprofen. Ini semua boleh diberikan maksimal adalah 20 anak-anak. Cuma khusus untuk ibuprofen dia hanya diberikan 10, nggak boleh lebih. Nah, untuk yang asamefenamat, antalgin ini boleh 20. Cuma yang ini, yang Bapak centang ini atau yang Bapak tandai ini betul walaupun dia OA nggak ada yang berani memberikan biasanya. Kenapa? Karena di sini ada diazepam. Diazepam kita tahu itu adalah termasuk golongan psikotropik. Nah, jadi di sini memang ya mungkin dia masuk OA ya, cuma tidak bisa digunakan secara bebas, sangat bebas. Kenapa? Takut disalahgunakan. Walaupun di sini tetap di sini biasanya kita harus menggunakan resep dokter, tapi misalkan kepepet, nah biasanya boleh diberikan. Nah, tapi hanya untuk tadi
nek wis kepepet. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang paling sering terkenal di sini ya analsik. Itu biasanya untuk nyeri yang bagaimana tuh Pak, kok metampiron dikasih yang diazepam ini nyerinya yang akut banget. Akut itu nyerinya yang wis loro niran loro. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu biasanya dikeringkan adalah dua ini. Nek ndak salah satu maksudnya. Tapi yang paling sering digunakan adalah analsik yang ada di pasaran. Nah, ada juga antihistamin. Antihistamin yang tidak boleh lebih dari 20 tablet. Contohnya mehidrolin, peniramil maleat, metinil maleat. Ini boleh diberikan hanya tadi ya sekitar 20 tok. Obat ke-6 ada obat cacing. Obat cacing sih di sini masuknya enggak obat keras sebenarnya mebendazole itu. Dia masuknya obat bebas terbatas. Jadi tidak boleh diberikan lebih dari 6 tablet. Ini adalah tablet kunyah, enak rasanya. Jadi kalau anak-anak kalau bisa itu setiap 6 bulan sekali ya minum obat inilah. Harganya cukup sedikit mahal memang, cuma rasanya enak untuk dikunyah. Enggak seperti obat-obat yang lain. Oke. Yang terakhir di sini adalah obat ke-7, di mana obat ke-7 itu adalah fokus ke topikal. Topikal itu apa Pak? Yang diberikan di balang kulit itu toh. Nah, topikal kan itu. Jadi obat-obat topikal itu termasuk obat ke-7. Contohnya semua salep antibiotik itu sebenarnya boleh diberikan, tapi hanya 1 tube. Semua Pak, hampir semua boleh. Nah, semua salep krim kortikosteroid juga boleh. Betametason, betason N, terus ada hidrokortison. Nah, itu boleh semua. Yang maksimal juga 1 tube. Jadi semua salep itu boleh, tapi antibiotik oral boleh Pak? Enggak boleh. Itu menyalahi aturan anak-anak. Kenapa? Nanti kalau anak-anak memberikan antibiotik oral itu padahal tanpa resep dokter, itu sudah istilah kata memperburuk keadaan. Dalam arti apa? Nanti kalau bayangkan kalau dia resisten obat itu, maka antibiotiknya harus lebih tinggi. Kalau obat antibiotik lebih tinggi itu tidak mempan lagi, harus obat antibiotik yang paling maksimal. Kalau antibiotik maksimal tidak bisa, ya sudah, tinggal saja nunggu saja. Kenapa? Lawang antibiotik yang maksimal saja udah nggak bisa, ya terus siapa yang harus mau mengendalikan? Jadi kan seperti itu. Makanya antibiotik oral itu benar-benar dikontrol peredarannya. Walaupun masih banyak yang menyalahgunakan di apotek pun. Nah, jadi ya seenggak-enggaknya anak-anak tahu kalau misalkan di apotek nanti itu ada antibiotik oral yang diberikan tanpa resep dokter, itu adalah suatu hal yang salah. Kalau antibiotik krim boleh hanya 1 tube tadi. Nah, jadi semua salep dan krim antifungi pun boleh. Jadi semua antifungi, ketoconazole, nystatin, pokoknya semua yang antifungi itu boleh. Antiseptik lokal juga boleh, yang semprot itu juga boleh, terus yang salep anti nyeri itu juga boleh. Jadi semua salep itu sebenarnya boleh walaupun keterangannya adalah obat keras. Oke, sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari. Kenapa? Ini semua adalah yang muncul mungkin di apotek. Bapak berusaha membuat materi di mana materi tersebut itu dapat diaplikasikan di apotek. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa mungkin prakernya nanti di bulan Maret, persiapkan saja, mungkin hanya 2 bulan. Kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga protokol, dan jangan lupa selalu berdoa agar kita semua terhindar dari wabah ini. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.